So hello guys, welcome back with me Mandela, dan hari ini gua sama Omnis Duo by Alpha Theta. Oke guys, jadi hari ini kita menerima Omnis Duo. Ini alat yang baru aja launching global dari Pioneer DJ. Tapi kita baru bisa rilis sekarang videonya. Tapi nggak apa-apa, buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih Omnis Duo ini, first impressionnya, terus bodinya, build quality-nya. Karena ini kan Omnis Duo dari Alpha Theta ya. Dan mungkin lo juga pada nanya nih, Alpha Theta sama Pioneer DJ beda nggak sih? Tapi sebelum gue lanjutin, gue kasih tahu dulu. Buat kalian yang bingung mau download lagu DJ, kalian bisa ke www.kupingdj.com. Karena di sana lengkap banget lagu-lagu DJ, setlist, dan itu lengkap dari urutan lagu, hot queue, looping. Jadi kalian bener-bener tinggal mainin aja. Support record box, Serato DJ, dan virtual DJ. Jangan lupa support Doms dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, jadi kita langsung aja. Ini gua baru unboxing, tapi kita nggak bisa unboxing karena ini tuh barang sampel guys. Ya, karena ini barang sampel, boxnya juga masih belum unofficial. Terus kayak perlengkapannya juga masih belum sama kayak yang kalian dapetin kalau nanti beli. Jadi ya udah, gua langsung aja first impression ke alat ini. Gua udah nggak sabar banget sih sebenarnya nyobain alat ini. Jujur, desainnya tuh ngingetin gua ke salah satu alat native instrument ya, yang limited edition. Dia pernah bikin yang ini. Nah, ya kan? Ada ya Tra ya, kesan-kesan mirip ya. Warna-warna mate-nya, terus minimalisnya, tombolnya, bahkan kalau kalian perhatiin ini knobnya aja bukan Pioneer banget. Tapi ini bukan Pioneer sih, ini Alpha Theta. Tapi surprisingly ada satu fitur yang menurut gua jadi pembeda dari portable standalone DJ lainnya nih. Nanti gua akan kasih tahu. Oke, sekarang gua akan ke first impression nih. Dari build quality-nya. Oh, dari beratnya dulu deh. Ini alat beratnya masih oke sih buat gua masukin ke tas ya, ke gig bag ini masih oke. Tapi memang kalau misalkan kalian pernah ngangkat DJ controller kayak Flexport, ya beratnya mungkin 4 kali lipatnya ya. Karena ini kan ada CPU-nya dan bodinya pun ini plastik sih, bodinya plastik. Tapi coba gue buka sarung tangan dulu ya. Ini bodinya plastik, tapi finishing mate-nya ini premium luxury. Iya kan, Tra? Kayak halus banget tuh, dia nggak ada tekstur kulit jeruk gitu, nggak ada. Jadi bener-bener kalau kalian Flexport itu masih ada tekstur mate-nya tuh. Nah kalau di sini mate-nya tuh bener-bener clean, Pak. Gue suka banget sih ini sama desainnya, warnanya, karena jujur ini jadi varian yang menurut gue unik ya, kayak special limited edition gitu loh, padahal enggak gitu. Mungkin karena ini ya salah satu besutannya Alpha Theta ya. Alpha Theta ini kan sekarang jadi perusahaan raksasanya yang di dalamnya ada Pioneer DJ, ada Record Box, ada Kuvo, terus ada ya you name it lah. Ada lumayan banyak lah gitu. Kayak mungkin kayak kalau di Numark tuh ada In Music gitu. Nah, ini tuh perusahaan raksasanya, tapi dia juga bikin produk. Jadi produknya Alpha Theta sama Pioneer ini sebenarnya separate. Dua hal yang berbeda secara developing mungkin ya. Dari yang gua baca-baca, dari gua coba ngobrol-ngobrol juga sih, ya ini masih part of them gitu, masih satu kesatuan. Tapi memang mungkin target marketingnya berbeda. Kayak karena kalau gua lihat aja di sini Alpha Theta bikin produk yang gak Pioneer banget lah. Biasanya kan kalau Pioneer DJ tuh warnanya kalau nggak hitam, terus metal, atau mulai berani ke black matte, agak ke grey sedikit ya Tra ya. Nah kalau di sini enggak, ini tuh warnanya biru. Mungkin kalau kalian lihat di kamera, gue nggak tahu sih, karena di beberapa video aja pertama kali gue lihat, gue kira ini warnanya tuh grey, dark grey gitu. Tapi ternyata enggak, ini tuh dark navy. Kalau gue lihat langsung pakai mata kepala gue sendiri, ini bener-bener kelihatan dark navy-nya. Warnanya unik banget. Nih mungkin kalau di top view nih gue lihat sekarang ini, nah kayak gitu tuh warnanya. Warnanya kayak gini. Tapi di beberapa kamera memang warnanya dia agak berubah sedikit lah. Oke, gue lanjutin sedikit soal Alpha Theta lagi. Jadi karena banyak juga teman-teman yang DM ke Doms DJ nanya, ini Pioneer akan berubah jadi Alpha Theta kah? Terus gimana produk-produk lamanya Pioneer? Nah, jadi itu Pioneer DJ akan tetap ada, Alpha Theta pun tetap ada yang baru nih, Alpha Theta gitu.
Jadi ini dua hal yang berbeda gitu. Tapi produk kategorinya memang berbeda juga. Kita let's see aja lah dalam 2 tahun ini produk-produk Alpha Theta arahnya kemana. Tapi kalau yang gue lihat dari Omnis Duo ini memang arahnya portabilitas ya. Dia built-in baterai, dia stand alone juga. Jadi beda sama Pioneer yang punya target marketingnya cukup luas gitu. Target marketnya Pioneer kan kalau kita lihat dari yang entry level, low, mid, high, bahkan yang high end gitu kan. Nah kalau yang ini memang agak beda gitu. Dan Omnis Duo ini juga jadi salah satu alat yang baru di dalam kategori standalone DJ system, khususnya yang portable. Nah terus soal garansi juga banyak yang nanya apakah kalau kita beli Alpha Theta garansinya tetap ke Pioneer DJ. Untuk di Indonesia, iya. Gue juga udah sempat tanya ke distributor resminya Pioneer DJ. Jadi karena Alpha Theta pun yang mendistribusikan di Indonesia ini adalah Pioneer DJ Indonesia, jadi kalian tetap untuk klaim garansi itu aman guys. Kalian tinggal bawa ke Pioneer DJ Indonesia karena ini masih satu PT untuk distributornya. Dan mungkin banyak juga yang nanya, kalau kalian buka tuh website Alpha Theta ada yang namanya Alpha Theta Care. Nah Alpha Theta Care ini juga jadi salah satu program barunya si Alpha Theta ya, karena di alat DJ bahkan gue baru lihat ini yang ada. Ini semacam asuransi tambahan lah, proteksi tambahan, tapi bukan sekedar kerusakan defect atau factory error gitu. Tapi dia adalah kayak dia meliputi kerusakan, misalkan nih lo lagi main kesiram air, lo lagi main ketiban GoPro gitu kan, pecah nih layarnya nih. Nah itu tuh meliputi, kalau kalian tahu Apple Care juga punya, Apple Care tuh juga ada semacam kayak gitulah. Dan itu tapi sayangnya di Indonesia belum berlaku. Itu baru ada yang di US. Di US untuk Alpha Theta Care itu sudah ada. Ya mungkin semoga ada di Indonesia ya, karena buat klub-klub kayaknya perlu banget sih. Oke sekarang kita balik lagi nih ke Omnis Duo. Jadi yang pertama kali gue lihat layoutnya ini sebenarnya untuk sekarang ini cukup familiar di mata gua untuk layout seperti ini, karena gue juga udah sempat beberapa kali kita review ada portable standalone DJ system tuh kayak ada Numark Mixstream Pro Go, terus ada Denon Prime Go. Jadi udah cukup familiar lah dengan alat portable yang nggak ada kabel kayak gini nih. Cuma memang ya dia belum built-in speaker. Tapi ada satu hal yang cukup unik dari alat ini dibanding jajaran standalone DJ system portable lainnya. Sabar nanti ya. Oke. Yang pertama, jujur gue untuk alat ini gue belum terlalu banyak ngulik, karena jujur ini alat baru banget sampai. Ini tuh dikirim waktu itu Januari ya, pertengahan ya. Terus ada punya banyak proses karena alat baru, jadi banyak proses sertifikasi yang perlu dipenuhi. Itulah keuntungan kalian ketika membeli dari distributor resmi. Nah alat ini nih kalau kalian lihat tuh, sampel 25 Januari 2024, ini dari Jepang. Oke sekarang gue akan ke ukuran nih. Untuk Omnis Duo ini ukurannya cukup lah, nggak kekecilan, nggak kegedean untuk sebuah alat portable. Untuk tebelnya sendiri ini terlihatnya cukup tebal, tapi sebenarnya mirip-mirip dengan jajaran portable standalone DJ lainnya. Karena ya dia kan di dalamnya ada baterai, ada prosesor, jadi motherboardnya pun ini mungkin memakan tempat yang cukup tebal ya, karena lumayan tebal. Untuk tebelnya ini tuh mirip sama Numark Mixstream Pro Go ya. Untuk ukuran besarnya juga nggak jauh beda. Mungkin nextnya kita compare kali ya. Omnis Duo, terus ada Prime Go, ada Mixstream Pro Go. Boleh tuh kita review nanti guys. Coba deh kalian komen deh, mau nggak kita review? Kalau misalnya mau, boleh banget, kita gas nanti. Untuk desainnya ini sleek banget, minimalis, kekinian banget. Jujur ini gue ngeliatnya kayak, wah modern banget gitu, mau minimalis. Terus kayak brandingnya pun ini sedikit banget loh. Kalau kalian perhatiin, ini brandingnya cuma ada di sini. Dan di tempat lainnya tuh nggak ada gitu. Sisanya ini informasi sedikit, terus ada Omnis Duo kecil di sini pakai Gotham Bolt ini fontnya loh. Gotham Book. Fontnya minimalis, gue suka banget sih. Very nice. Untuk feel dari alat ini, coba ya kita buka sarung tangan deh. Gak apa-apa ya kotor-kotor dikit ya. Gue pengen ngerasain nih knop-knopnya. Oke, wah gila. Enak pak, kayak soft touch gitu loh, tau gak sih? Yang casing iPhone tuh soft touch tuh. Tuh kayak baby skin gitu, tau gak sih? Buat jog wheelnya juga ini, kalau kalian kan ini lihat ini warnanya matte ya. Nah kalau kalian ingat Opus Squad, gue pernah bilang lagi tuh di jog platernya ini tuh rentan ketika kena kuku gitu. Kalau ini enggak guys, karena ini bahannya plastik apa metal ya? Ini metal, terus dikasih finishing matte. Jadi kalau kena kuku pun ya nggak bakal kekupas si coatingnya. Karena kalau Opus Squad tuh kan dia pakai coating rubber ya. Nah kalau ini tuh enggak. Mungkin kalau kalian yang ngeliat di foto doang, kalian akan ngiranya ini rubber, padahal enggak. Ini finishing matte. Metal matte, terus di tengah itu ada jog ring gini, dan ini nggak ada lampunya ya.
Jadi kalau kalian lihat ini kayak cuma aksen doang aja bulat, tapi jujur aksen ini yang bikin gue tertarik sama Omnis Duo. Kayaknya boleh sih Pak ya, order satu Pak ya. Nah terus untuk knop-knopnya nih di sini, ini knopnya jujur beda dari alat-alat yang lain. Ini knopnya tuh dia plastik, cuma nih kelihatan nggak di kamera atas? Dia plastik, cuma tuh bahannya kayak ada finishing made-nya dan ini nggak kayak plastik murahan gitu. Enak kok. Tuh. Bahkan gue tadi kira ini metal, ternyata ini plastik pas gue buka. Jadi kayak ada grip-gripnya gitu di pinggir-pinggirnya, tapi emang dia nggak rubber ya, dia plastik. Tapi untuk feel-nya sendiri masih nyaman banget di sini. Dan dia untuk ukurannya juga nggak macem-macem. Biasanya kan kalau kalian lihat di alat DJ, misalkan equalizer-nya ukurannya 2 mili nih, 2 cm sorry. Nah terus si color effects-nya 3 cm, dia nggak, ini sama semua ukurannya tuh. Kalau kalian perhatiin, di trimnya aja nih agak sedikit kecil, yang lainnya sama semua. Untuk crossfadernya juga ini smooth, walaupun ini gua nggak tahu ya, ini crossfadernya belum McFall sih setahu gua, di keterangannya juga nggak ada. Cuma ya untuk feel-nya sendiri, untuk feel-nya sendiri smooth banget, cuma agak sayang sih sebenarnya kalau dipakai scratch ya, karena ini bodinya enak banget gitu dilihat, clean ya kan. Kalau misalnya ada baret-baret tuh kayak nggak enak. Nah kalau kalian ini lihat ada barcode, ini tuh barcode ini untuk register alat kalian di website. Kalau kalian lihat di sini ada stiker sampel, ini nanti di penjualan tuh nggak ada ya, ini karena barang sampel jadi kita harus pasang stiker ini. Nah yang menarik di sini gue lihat ada tulisan Bluetooth. Jadi Bluetooth-nya ini bisa input, bisa output guys. Yang gue lihat dari reviewnya, tadi gue juga sempet nyobain untuk Bluetooth ini. Jadi Bluetooth-nya ini tuh dia bisa buat input. Contoh misalkan kalian pakai HP, mau playback lagu dari HP, tapi mau ke alat ini, itu bisa playback secara lifetime. Ya pasti ada delay lah sedikit lah, sekitar setengah detik sih tadi, nggak terlalu banyak, 200 milisecond mungkin ya. Nah yang menariknya, dia tuh ada 2 mode. Bluetooth modenya input ke mixer langsung atau ke deck. Nah kalau ke deck, lagu yang kalian play itu ke record di sini. Dia akan ngerekam lagu kalian, jadi kalian bisa nge-scratch di lagunya, kalian bisa mainin anything lah, kalian bisa beat jam, kalian bisa baca BPM-nya berapa. Tapi memang rekamnya sendiri itu real time. Jadi misalkan lagu kalian 4 menit, ya kalian harus play dulu tuh 4 menit. Terus di sini nge-record. Ya agak takes time sih sebenarnya. Gue juga belum tahu itu akan kepakainya kemana. Dan yang kedua yang menarik, Bluetooth-nya ini bisa untuk output. Kalau kalian lihat sekarang gue pakai AirPods, ini AirPods gue terkoneksi dengan Bluetooth si alat ini. Jadi master volume-nya ini terhubung ke AirPods gue. Nah kalau kalian misalkan pakai speaker Bluetooth, misalkan Harman Kardon atau anything lah, kalau kalian buat ngeset atau kalian buat latihan easy going sendiri itu masih aman-aman aja. Tapi kalau untuk kayak kalian ekstrim nge-scratch, gue nggak saranin pakai mode Bluetooth outputnya. Dan yang nggak kalah lagi, di alat ini tuh kalau kalian lihat, ini untuk sound card-nya udah cakep ya. Nih, kalian lihat ya, karena gue juga nggak tahu kan. Nih, kalian lihat ya, di sini tuh master outputnya udah pakai XLR dan ada boot master outputnya. Jadi ada boot output guys. Memang untuk boot outputnya dia nggak pakai jack TRS, dia pakainya RCA. Tapi ya ini ngebantu banget lah, karena jujur gue tuh susah banget kalau misalkan main nggak ada boot output. Misalkan kalian mainnya di bar atau di anything else lah yang master speakernya nggak bisa ke arah kalian, ya itu kan pasti delay ya. Nah kita tuh perlu buat boot master ini. Dan kadang juga boot master ini kepake banget buat gua ngerekam output audio dari alat DJ ketika gue main. Untuk mic inputnya sendiri tuh, ini juga lengkap banget. Ada 2 biji. Di sini ada XLR, ada jack TRS. Nanti kita coba lah ya. Wah, ada SD card juga guys. Tuh. Walaupun jarang dipakai, tapi SD card ini menurut gue ini kepake sih. Karena ini kan alat portable ya. Kalau gue bawa flash disk kayak gini tuh rentan gitu kan, kayak takut aja kesenggol atau kalian lupa bawa gitu. Nah kalau kalian pakai SD card, kalian tinggal masukin ke sini, udah tuh kalian ngerasanya kayak ini alat portable, punya internal memori gitu kan. Enak banget ya harusnya ya. Mungkin next kita bawa jalan-jalan kali ini ya. Kita pakai di hutan atau apa yang nggak ada listrik gitu kan. Nah untuk display screen-nya jujur sih ini nggak kalah lah sama layarnya si RX3, si DJ 3000. Dia udah full color. Jadi kalau kalian mungkin kalau dibandinginnya sama XZ, dia secara layar pasti jauh lebih bagus nih. Karena untuk layarnya sendiri ini udah capacitive touchscreen. Tapi memang sayangnya ini layarnya belum multi touch untuk zoom
in zoom out waveform kayak gini loh, nggak bisa tuh. Tapi ini kan cuma masalah software ya, harusnya sih kedepannya Pioneer bisa ada update untuk UI-nya, karena jujur aja untuk UI-nya ini masih banyak yang bisa diupdate menurut gue, banyak celah yang bisa diupdate. Nah nggak cuma Bluetooth, dia juga built-in Wi-Fi alat ini. Ini kalau gue lihat tuh di sebelah kanan ini ada logo Wi-Fi, tapi memang yang gue bingung nih Wi-Fi untuk apa ya? Mungkin untuk update firmware doang, karena untuk di source sendiri ini tuh nggak ada stream service. Kalau misalkan ada stream service kayak Tidal, BitSource, Bitport gitu, mungkin ini akan kepake, tapi dia belum, mungkin lagi lisensi lah. Kita lihat sih aja nanti kayak gimana. Untuk ukuran layarnya sendiri ini good enough lah, walaupun memang secara fontnya agak kecil ya. Kalau kalian lihat ini agak kecil fontnya, dan oke, gue nemuin satu nih yang kurang enak menurut gue. Tapi ini oke. Jadi kalau kalian biasanya tahu kan di tombol browse itu ada tombol back kan. Nah di sini tuh untuk tombol backnya ini kalian harus punya shift lalu tekan baru dia back. Jadi ada dua tombol yang harus kalian pencet. Ya so-so lah, karena kalian juga masih bisa pakai touchscreen-nya di sini kalau mau browse. Guanya aja belum terbiasa mungkin. Kayak kita harus cobain seminggu dulu lah ya, gue coba main ya pakai ini ya. Untuk baterainya sendiri, ini tuh tadi 100%, kita udah nyalain dari jam sekitar 3 jaman tadi, dan sekarang di 26%. Jadi untuk baterainya menurut gue ini cukup lah buat kalian main mah, karena ini tadi 100% juga, dia kan di bawahnya ada remaining time nih. Tadi tuh sekitar 4 jaman dia nulisnya. Nah itu kan nanti akan berpengaruhnya ke kecerahan layar, penggunaan Bluetooth dan Wi-Fi. Dan dia juga ada eco mode. Oke, tapi eco mode layarnya jadi gelap. Dan yang menarik nih ada dark modenya sama light mode tuh. Udah canggih banget sih ini alat ya. Udah kekinian banget. Nah, buat kalian yang tertarik sama alat ini atau nanti mau coba-coba juga, kalian harus pastiin Recordbox di laptop kalian tuh udah update ke versi yang paling baru. Karena di Library Plus-nya sendiri itu mendukungnya untuk software yang Recordbox terbaru. Jadi kalian update dulu, baru kalian colok presisi kalian update Library Plus-nya yang support Omnis Duo. Oke, di sini untuk chargernya ini portnya udah Type-C, tapi untuk USB ini memang hanya portnya yang USB biasa, belum Type-C. Tapi ini juga bisa connect komputer guys. Jadi kalau kalian mau pakai laptop ini bisa, dia support Recordbox. Untuk Serato kabarnya akan support, tapi untuk sekarang belum. Sekarang gue akan cobain nih feel dari tombol-tombolnya nih. Untuk bunyi-bunyian tombolnya sih masih khasnya kayak Pioneer ya. Coba nih kalian denger nih ya tombolnya ya, bunyi-bunyiannya. Nih guys, jadi nih untuk feel tombolnya tuh khasnya Pioneer ya, walaupun ini Alpha Theta. Oke, so far untuk Alpha Theta, shout out to Alpha Theta, nice produk. Dan ini juga jadi warna baru ya untuk Pioneer DJ jajarannya. Walaupun ini beda, tapi pasti untuk sekarang ini butuh waktu untuk membrainwash orang-orang soal Alpha Theta. Karena namanya tuh agak sulit ya, Alpha Theta, kalau disebut AT gitu. Kayaknya udah cukup ya untuk first impression terhadap alat ini. Jujur gue belum bisa ngomong terlalu banyak, walaupun ini udah cukup panjang sebenarnya. Tapi next videonya gue akan review semua fitur di dalam Alpha Theta ini. UI-nya gue akan bedah, gue akan ngecek semuanya, bahkan gue cari bugs-nya kalau misalkan ada. Apalagi untuk software-software baru kayak gini tuh biasanya ada, tapi kita lihat sih lah ada atau enggak nantinya. So itu dia Omnis Duo. Thank you buat kalian yang nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa support Doms dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Doms DJ, your daily DJ update.